Ya, tetapi itu soal adalah soal yang dikerjakan oleh kakak kelas kalian. Kita lanjutkan. Maaf tadi lupa record. Siapa tahu nanti ada yang tidak bisa mengikuti Zoom ini, berarti nanti bisa melihat record atau rekaman yang sudah kita buat. Sekarang nomor 3. Dibacakan kelas 52, Fatan. Ya, Om. Ya, tolong baca nomor 3. HW didirikan oleh tokoh Muhammadiyah yang bernama Siapa namanya? Ahmad Dahlan. Ya, nomor 3 jawabannya A. Kan di sini aja. Tadi nomor 2 B ya. Nomor 3 jawabannya A. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi suatu ketika Pak Dahlan itu berjalan-jalan ke daerah Surakarta. Nah, kemudian melihat para pemuda-pemuda itu baris berbaris, dilatih fisiknya, mentalnya, baik kedisiplinannya. Nah, Pak Dahlan tertarik untuk membuat warga Muhammadiyah atau pemuda-pemuda Muhammadiyah itu juga bisa seperti itu. Akhirnya dibuatlah organisasi di Muhammadiyah namanya Hizbul Waton. Ya, kalau yang di Jakarta itu adalah Pathfinder, ya, Pathfindernya yang didirikan oleh orang Jepang atau waktu itu Raja Mangkubuwono. Nah, sekarang nomor 4, Ustadz minta tolong untuk dibacakan sama Keisha kelas 51. Silakan dinyalakan mic-nya. Ayo Keisha. Belum. Bukan samaan. Nomor 4. Jawabannya apa? Oh, HW didirikan. Ya, 1918. Ada jawabannya kok nih. Jadi, sampai sini. Ya, jadi Hizbul Waton didirikan pada tahun 1918 itu hitungan atau tahun Masehinya, ya. Jadi dalam kalender itu kan ada kalender hitungan kalender Masehi, ada kalender. Ustadz jaringannya nge-lag. Jaringannya ya. Ustadz putus-putus. Putus-putus tadi di rumah saya. Ya, jaringannya. Ya, saya juga Ustadz. Beberapa hari ini Saya juga wifi saya nge-lag dari kemarin. Saya juga putus-putus suaranya, Us. Lama. Saya juga Jadi putus-putus. kedengaran putus-putus. Putus. Oke, baik. Kalau gitu Putus-putus. ya, didengarkan. Nanti kalau kurang jelas, kalian bisa menyimak rekaman yang sudah Ustadz record. Ya, kan kalau pakai rekaman nanti suaranya jelas karena suara dan rekamnya dari PC atau laptop Ustadz. Ya, jadi kalau ada yang kurang jelas nanti bisa Gimana cara bacanya? akan Ustadz upload di YouTube Ustadz ya. Baik, sekarang yang lainnya dimatikan mic-nya biar nanti suaranya tidak bercampur. Kecuali nanti jika Ustadz membuka pertanyaan dan kalian bisa membuka mic-nya. Baik, sekarang lanjut nomor 5. Nomor 5, Ustadz minta tolong dibacakan kelas 52, Hilmi. Ya, nomor 5. Lambang adalah sesuatu yang memiliki makna tertentu. Lambang HW memiliki bentuk menyerupai
Menyerupai apa? Matahari. Ya, menyerupai matahari. Jadi kalau ada IPM, kalau IPM itu kan lambangnya menyerupai pena, ya kan? Ada runcing alancip di bagian bawahnya. Nah, kalau Hizbul Waton itu menyerupai matahari, hampir sama dengan Muhammadiyah, ya. Jadi seperti itu. Kemudian nomor 6 yang belum selesai belum dibenarkan bisa dijawab di isi yang benar. Kemudian yang tidak punya buku paketnya nomor 5 jawabannya C, ya. Nah, nanti kalian bisa tinggal jawab aja, misal nomor 5 C. Nah, untuk tahu jawaban pastinya apa, nanti bisa minta tolong temannya untuk difotokan soalnya, atau minta tolong Ustadz untuk difotokan soal yang kita bahas hari ini, nomor 23 dan nomor 24, ya. Oke, selanjutnya nomor 6 dibacakan kelas 51 Farah Alifaning dia. Nyalakan, silakan dibaca nomor 6. Kegiatan yang dilakukan dalam HW harus disesuaikan dengan kepentingan, keperluan, situasi, kondisi masyarakat, serta kepentingan persyarikatan Muhammadiyah. Persyarikatan, bukan persiri. Persyarikatan. Persyarikatan Muhammadiyah, kepanduan HW bersifat. Jawabannya adalah nasional. Ya, jawabannya adalah nasional. Silakan dibenarkan. Berarti nomor 6 jawabannya A. Ya. Nomor 6 jawabannya A, nasional. Sekarang terima kasih. Sekarang nomor 7. Saya akan tunjuk yang lainnya. Kelas 53 mana ini? Kelas 53 sebentar. Nah, Muhammad Dafa Arya. Silakan dibaca. Nomor 7. Pakaian yang dikenakan oleh semua anggota HW yang berbentuk, corak, warna, dan tata cara pemakaiannya sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Kuartir Pusat Hizbul Waton disebut seragam. Ya, seragam. Jadi jangan dijawab atribut, jangan dijawab busana atau kostum, tetapi seragam. Ya. Oke, berarti nomor 7 jawabannya adalah B. Ya, bebek. Terima kasih. Sekarang lanjut. Ananda Mirza, nomor 8. Berbentuk sekuntup bunga melati dengan pita di bawahnya, berbentuk mulut tersenyum, merupakan dari ciri simbol HW. Bentuk sekuntum, ya. Bentuk sekuntum melati dengan pita, ya. Simbol Hizbul Waton. Jawaban nomor 8 adalah A. Sekarang nomor 9. Silakan dibaca. Kelas 54. Elsia. Nomor 9. Pandu HW harus berusaha senantiasa berkata-kata, bertindak, dan berpikir sesuai dengan B. Janji Pandu HW. Oke. Nomor 9 jawabannya B. Betul. Janji Pandu HW. Janji sekarang janji Pandu HW itu ada berapa? Ustadz tanya Maya, kelas 52. Silakan dinyalakan mic-nya. Janji Pandu HW ada berapa?
Halo. Janji Pandu HW ada berapa jumlahnya? 10, Ustaz. Janji Pandu HW ada 10? Ayo. Atau yang lain ada yang membantu? Janji Pandu HW ada berapa jumlahnya? 10, Ustaz. 10. Yang lainnya ada jawaban lain? 3. Nggak usah ragu. Berapa? 3. Ya. Janji Pandu HW itu jumlahnya ada 3. Kalau undang-undang Pandu HW ada 10 ya. Ingat-ingat itu. Nah, kemudian bunyi pada masing-masing ayat atau masing-masing bait jumlahnya itu juga diingat-ingat. Sekarang nomor 10. Latifah Az-Zahra kelas 45. Kelas 54, maaf. Bendera HW didominasi 2 warna, yaitu warna hijau dan kuning. Ya, warna hijau dan kuning. Berarti jawaban nomor 10 adalah A. Silakan diisi. Nah, sudah karena nomor di Romawi 2 atau di halaman 25 itu lebih banyak tuliskan. Sekarang Ustadz akan bukakan kisi-kisi ujian tengah semester. Nah, sudah muncul belum? Sudah, Ustaz. Sudah. Udah. Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang fokus lagi ke Ustadz. Sekarang kita bahas ini. Jadi nanti akan Ustadz kirim di grup ya kisi-kisi ini, dan inilah nanti yang muncul di soal kalian. Ya. Soalnya ada 30, kemudian jumlah kisi-kisinya juga ada 30. Lihat ini, ya kan? Jumlah kisi-kisinya juga 30. Sesuai kriteria atau jumlah soal yang sudah Ustadz buat. Jadi sudah sangat gampang sekali kalian untuk belajarnya. Contoh, nomor 1. Siswa dapat menyebutkan nama Hizbul Waton. Nah, nama Hizbul Waton. Jadi siswa dapat menyebutkan makna Hizbul Waton. Jadi kalian bisa menyebutkan makna Hizbul Waton. Hizbul Waton itu apa? Contoh seperti makna Hizbul Waton, pembela tanah air dan seterusnya itu. Nah, kemudian ada nanti akan saya bagikan, tidak usah semua kita bahas ya. Jadi Ustadz akan bahas satu ini karena ini berbeda dengan yang ada di buku ya. Bahwa bendera Hizbul Waton, perhatikan semuanya, bahwa bendera Hizbul Waton itu kan ini bendera Hizbul Waton itu tadi didominasi warnanya kuning sama hijau. Nah, kemudian Ustadz ingin sampaikan karena di buku kalian itu berbeda dengan yang ada, bahwa bendera Hizbul Waton itu ini Ustadz tampilkan. Nah, bahwa bendera Hizbul Waton itu jumlah selang-seling warna kuningnya itu ya, itu jumlahnya adalah 5. Ya. Kalian perhatikan itu yang warna kuning ini jumlahnya kan ada 5. 1 2 3 4 5 ya. Nah, yang ini
Jadi ketika ada pertanyaan, sementara di buku paket kalian, ya, di buku paket kalian di bab tentang bendera Hizbul Waton, di situ tertulis bahwa bendera Hizbul Waton itu, nah, yang nomor 5 itu, halaman 5 di buku paket kalian, itu ada tulisan setelah ukuran bendera HW, setelah itu ada tertulis di dalamnya berisi 6 garis kuning mendatar berselang-seling. Nah, itu salah. Yang benar jumlahnya 5. Jadi nanti kalau ada soal berapa jumlah selang warna kuning yang ada di bendera Hizbul Waton, jumlahnya adalah 5, ya. Nah, ini seperti yang Ustadz tampilkan di layar kalian. Baik, kembali ke materi kalian, termasuk nanti kalian pelajari tentang Undang-Undang HW, ya. Ustadz mau tanya, kelas 51, Syahara Zanubba. Nyalakan mic-nya. Ya. Semboyan Hizbul Waton apa? Mana tadi Syahara? Ya. Ayo, semboyan Hizbul Waton apa? Atau teman yang lain ada yang mau bantu? Astabaqil khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Ya. Pertanyaannya lagi. Sebentar. Syahara. Apa tadi kata teman-temanmu? Semboyannya Hizbul Waton? Astabaqil khairat. Ya. Oke, semuanya. Diperhatikan bahwa semboyan Hizbul Waton fastabiqul khairat. Kemudian Muhammad Hanif, nyalakan mic-nya. Fastabiqul khairat. Ya, fastabiqul khairat itu diambil dari surat apa, ayat berapa? Nggak tahu. Ya. Punya buku paket? Punya. Buka halaman 9. Halaman 9. Udah. Nah, di atas itu bawahnya ada tulisan ayo lakukan atau ayo membaca itu. Al-Baqarah ayat 148. Ya, Al-Baqarah ayat 148. Ingat-ingat itu. Semboyan Hizbul Waton itu dikutip dari surat Al-Baqarah ayat 148. Mau tanya, Farah Alifan Ninja kelas 51. Nyalakan mic-nya. Ya. Ukuran bendera Hizbul Waton adalah berapa ukuran bendera Hizbul Waton? Maaf Ustadz, enggak tahu. Nggak tahu. Yang lainnya? 99 148,5 cm. Semuanya. Ini kenapa Ustaz tanyakan? Ini kenapa Ustaz tanyakan? Karena waktu mengerjakan kemarin banyak yang salahnya di sini, ya. Maka kalian ingat-ingat. Termasuk semboyan Hizbul Waton tadi ada di surat berapa? Surat apa, ayat berapa? Jawabannya Al-Baqarah ayat 148, ya kan? Nah, kemudian ukuran bendera Hizbul Waton adalah 99 cm kali 148,5 cm. Ya, sekarang kelas 52 Kamilian Numa.
Sudah? Nah, Ustaz mau tanya. Ya. Undang-undang Hizbul Wathan yang Undang-Undang Hizbul Wathan kan ada 10. Ya. Undang-Undang Hizbul Wathan ada 10. Nah, Undang-Undang Hizbul Wathan yang ke apa bunyinya? Yang keberapa? Nomor 2. Pandu Hizbul Wathan itu setia dan teguh hati. Oke. Terakhir sekarang, karena ini waktunya sudah mau habis, Ustadz mau tanya ke Shirley Suwawa. Ya, namanya. Mau nggak? Shirley. Perudin. Silakan dinyalakan. Shirley, silakan. Saya nggak punya buku, Ustadz. Shirley nggak punya buku? Sudah ditulis belum? Sekarang gini, pindah ke Habibie. Habibie itu. Oke, punya buku paketnya? Punya. Ustadz mau tanya, apa bedanya seragam dengan atribut? Seragam itu adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota HW yang bentuk corak, warna, dan tata cara pemakaiannya. Oke, bagus. Kalau atribut? Kalau atribut itu adalah sebenarnya, kalau atribut adalah memiliki ketentuan khusus dalam desain pembuatannya. Atribut ada 2 jenis, yaitu utama dan tambahan. Sudah. Nah, itu kalian pelajari itu, karena itu nanti yang bisa munculkan di soal kalian. Termasuk karakter atribut, fungsinya, ya kan? Jadi atribut apa? Salah satunya adalah sebagai pembeda antara kalian dengan yang lain. Makanya di atribut itu yang dipasang di mana toh? Ada yang dipasang di pundak, di lengan ini, ya kan? Di lengan kalian dulu, ya kan? Kemudian kadang di saku. Nah, itu yang namanya atribut. Ya. Baik anak-anak, karena waktu kita terbatas dan alhamdulillah sudah kita bahas soal Muhammadiyah uji kompetensi bab 1. Intinya yang nanti akan keluar soalnya adalah di bab 1. Ustadz tidak membahas di bab 2. Paham ya? Baik, karena waktunya sudah hampir habis, Ustadz akhiri. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan minimal bisa 90. Ya. Kita akhiri. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.